Salam teman-teman dan Bapak dosen, perkenalkan nama saya Teni Yulita Lanus dari Prodi PAUD. Video ini dipersembahkan untuk menunjang tugas UTS Psikologis Perkembangan 1. Saya akan membawakan materi tentang teman sebaya, pendidikan seksual anak usia dini, kesehatan mental anak usia dini. Pertama, teman sebaya. Teman sebaya merupakan suatu kelompok yang anggotanya memiliki kesamaan usia, minat, status, dan posisi sosial. Teman sebaya mempunyai peranan penting bagi perkembangan anak. Hubungan anak dengan teman sebaya dapat berdampak positif maupun negatif. Menurut Santrok 2007, teman sebaya adalah anak-anak atau remaja yang memiliki usia atau tingkat kematangan yang kurang lebihnya sama. Menurut Slavin 2011, teman sebaya adalah suatu interaksi dengan orang-orang yang mempunyai kesamaan dalam usia dan status. Menurut Madon dan Ahmad 2004, teman sebaya adalah kelompok anak-anak atau remaja yang memiliki umur yang sama atau tingkat perkembangan yang sama. Faktor-faktor yang mempengaruhi teman sebaya adalah: 1. Penampilan, yang kedua perbuatan, yang ketiga kemampuan berpikir, yang keempat sikap, yang kelima sifat, keenam perasaan, ketujuh pribadi, kedelapan pemurah, kesembilan suka bekerja sama, kesepuluh membantu dan memikirkan anggota kelompok, dan yang terakhir bertanggung jawab. Fungsi teman sebaya. Teman sebaya dengan tingkat kematangan atau usia yang kurang lebihnya sama. Salah satu fungsi terpenting dari kelompok dan teman sebaya adalah untuk memberikan sumber informasi dan komparasi tentang dunia di luar keluarga. Manfaat teman sebaya. Dengan berinteraksi dengan teman sebaya, anak dapat belajar untuk saling menghargai orang lain, memiliki sikap bertanggung jawab, bekerja sama, saling berbagi, dan peduli terhadap kondisi teman yang lain. Mereka juga belajar untuk berempati dan mulai belajar untuk membantu teman yang kesusahan. Yang kedua, pendidikan seksual bagi anak usia dini. Pengertian pendidikan seksual bagi anak usia dini merupakan suatu keterampilan dan pengetahuan yang perlu diberikan sedini mungkin kepada anak mengenai perilaku seksual untuk menghadapi hal-hal yang akan terjadi di masa depan seiring bertambahnya usia, serta membentuk karakter dan pola perilaku agar mampu terhindar dari perilaku-perilaku yang tidak baik. Kita perlu mengajarkan pendidikan seks bagi anak usia dini, yaitu yang pertama, mengenalkan bagian tubuh yang tidak boleh dilihat dan disentuh oleh orang lain. Penting untuk mengenalkan bagian tubuh yang tidak boleh dilihat dan disentuh oleh orang lain. Yang kedua, mengajari anak perbedaan jenis kelamin. Yang ketiga, menanamkan budaya malu. Yang keempat, mengawasi tontonan anak. Yang kelima, mendampingi anak saat bermain ponsel. Yang ketiga, materi yang ketiga yaitu pentingnya menjaga kesehatan mental anak. Sebenarnya, mengapa menjaga kesehatan mental anak menjadi hal penting yang harus diperhatikan oleh kedua orang tua. Bukan tanpa alasan, kesehatan mental yang baik dan terjaga memungkinkan anak untuk berpikir jernih, berkonsentrasi, berkembang lebih baik secara sosial, dan lebih mudah mempelajari keterampilan baru. Masalah kesehatan mental pada anak justru mengalami peningkatan seiring waktu. Masalah perilaku, kecemasan, dan depresi menjadi masalah kesehatan mental yang paling sering didiagnosis. Bahkan, beberapa kondisi sering terjadi secara bersamaan. Misalnya, seorang anak didiagnosis mengalami depresi dan gangguan kecemasan. Jadi, daripada menyuruh anak untuk bersikap berani, kuat, teguh, atau lainnya, akan lebih baiknya jika sebagai orang tua, ayah dan ibu memberikan dampingan dan bantuan untuk dapat menumbuhkan energi
yang positif. Dengan melakukan hal tersebut secara tidak langsung, orang tua telah turut serta dalam memberikan dukungan positif terhadap generasi mendatang. Cara menjaga kesehatan mental anak agar anak memiliki kehidupan sosial dan emosional yang lebih baik, penting untuk orang tua menjaga kesehatan mental anak sejak dini. Beberapa cara yang bisa orang tua lakukan, yang itu, 1, memberikan anak kasih sayang tanpa syarat. Artinya, rasa cinta, rasa aman, dan perasaan diterima terus dan harus menjadi inti kehidupan keluarga. Anak-anak perlu tahu bahwa cinta orang tuanya tidak bergantung pada apa saja yang sudah berhasil dicapainya. Kekalahan harus bisa diterima, sebab rasa yakin akan tumbuh di dalam rumah yang penuh dengan cinta dan kasih sayang tanpa syarat. Yang kedua, ajak anak bermain, di mana bagi anak-anak bermain menjadi aktivitas yang paling menyenangkan. Namun, waktu bermain sama pentingnya dengan perkembangan mereka, seperti halnya makan. Waktu bermain membantu anak-anak menjadi lebih kreatif, belajar keterampilan baru dalam memecahkan masalah, dan belajar untuk mengendalikan diri. Permainan yang baik dan kuat, termasuk berlari dan berteriak, tidak hanya menjadi aktivitas yang menyenangkan, tetapi membantu anak-anak menjadi sehat secara fisik dan mental. Yang ketiga, anak membutuhkan teman bermain. Dalam hal ini, tidak banyak orang tua yang menyadari bahwa anak perlu memiliki waktu bersama dengan teman sebayanya. Bermain dengan orang lain akan membuat anak semakin mampu menentukan kelebihan dan kelemahan mereka, mengembangkan rasa memiliki. Mereka juga dapat belajar bagaimana bergaul dengan orang lain, mempertimbangkan untuk menemukan program anak-anak yang baik melalui tetangga, pusat komunitas lokal, sekolah, dan rekreasi setempat. 4. Memberikan bimbingan dan disiplin yang tepat, di mana anak-anak membutuhkan kesempatan mengeksplorasi dan mengembangkan keterampilan dan kemandirian baru. Anak-anak juga perlu belajar bahwa perilaku tertentu tidak dapat diterima dan bahwa mereka bertanggung jawab atas konsekuensi dan tindakan mereka. Sebagai anggota keluarga, anak perlu mempelajari aturan yang dibuat oleh orang tua dalam keluarga. Jadi, pastikan orang tua memberikan bimbingan dan disiplin yang adil dan konsisten. Nantinya, anak akan membawa keterampilan sosial dan aturan perilaku ini ke sekolah dan akhirnya ke tempat kerja. Demikian pemaparan materi saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian materi ini. Sekian dan terima kasih. Shalom.